Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam segmen Yuk Tanya. Jadi Yuk Tanya ini adalah segmen tempat teman-teman sekalian boleh mempertanyakan pertanyaan seputar agama yang insya Allah kami akan membantu mencarikan solusinya. Jadi bukan murni pengetahuan sendiri lalu kita simpulkan sendiri, tidak. Saya hanya membantu teman-teman untuk mencarikan dalilnya agar kita semua bisa mengetahui dan saya pun bisa belajar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman. Sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui Instagram, yaitu boleh juga melalui komen di YouTube. Insya Allah saya akan coba untuk meresponnya sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana hukum menggunakan parfum yang ada alkoholnya. Pertama, apakah najis gitu pakaian kita? Pertama, di sini kita jelaskan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan najis. Kenapa najis? Karena ulama tersebut menggunakan dalil yaitu surah Al-Maidah ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun di sini dimaknai oleh oleh ulama yaitu sebagai najis. Ada juga artinya yaitu perbuatan keji, perbuatan syaitan gitu ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan itu bermakna najis. Berdasarkan inilah ulama yang mengatakan alkohol itu najis. Nah, ada juga pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak najis. Siapa itu? Ialah ulama Al-Azhar. Nama ulama itu yaitu Syekh Atiyah Sokor. Dalam kitabnya Fatwa Al-Azhar, beliau mengatakan yang dimaksud rijsun atau najis di ayat ini ialah rijsun maknawi, bukan aini. Kalau aini yaitu langsung kepada bendanya yang najis. Tapi kalau maknawi, makna kata najis itu ada maknanya. Maksud kata Syekh Atiyah Sokor, maksud najis di sini ialah kita saking bencinya dengan perbuatan itu, kita mendekatinya pun najis gitu. Sama kayak sepertinya ada teman kita atau ada orang yang saking bencinya kepada seseorang, dia bilang, kamu nggak pergi silaturahim ke rumah saudaramu, najis aku gitu kan, saking bencinya. Itu pun ayat ini dimaknai oleh Syekh Atiyah Sokor yaitu merupakan najis maknawi, mengandung makna kita saking bencinya kepada perbuatan khomer itu, kita najis untuk mendekatinya, seperti itu. Hal ini juga dikuatkan oleh beliau melalui dalil yang kedua, yaitu pada zaman Rasulullah SAW sebelumnya khomer belum dilarang. Ketika awal-awal Rasulullah menjadi seorang nabi, lalu ketika turun ayat yang mengharamkan khomer, semua sahabat ditumpah di jalan-jalan dekat Masjid Nabawi. Lalu ketika sahabat berjalan ke Masjid Nabawi untuk sholat, mereka menginjak bekas khomer yang ditumpah itu ke dalam masjid. Karena saat itu mereka memakai sendalnya ke dalam masjid karena Masjid Nabawi masih belum berkeramik ya, masih beralaskan pelepah kurma dan bagian-bagian tertentu masih pasir gitu, sehingga sahabat membawa sendalnya masuk dan ada bekas khomernya di sana. Jika khomer najis, maka tentu Nabi Muhammad melarangnya membawa sendal bekas dari injakan bekas khomer tadi. Tapi nyatanya tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan inilah ulama mengatakan khomer hanya haram, tidak sampai najis. Maka kita di antara kedua pendapat ini terserah kita mau memakai yang mana, asalkan kita tidak saling menyalahkan. Ada yang mengatakan najis, silahkan, karena itu juga pendapat ulama. Dan ada juga yang mengatakan tidak najis, silahkan juga. Ada teman-teman punya parfum yang mengandung alkohol, kalau mau menggunakannya silahkan, ada dalilnya juga. Kalau mau berhati-hati juga tidak apa-apa, karena juga ada dalilnya. Selama masih kita punya naungan, maka insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Hanya ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.